Kenapa sayang? Miss, saya mau minta solusi. Ini kan suami saya asalnya tuh kan kerja jadi tukang masak di Poipet. Tukang apa? Tukang masak. Terus? Nah, terus dia tuh kan bawa adiknya tuh ke sana. Terus? Nah, pas bawa adiknya tuh ternyata adiknya malah kurang cekatan. Nah, Terus? setelah dia kurang cekatan itu, si bosnya malah nyari set baru. Terus? Nah, otomatis kan si suami saya sama adiknya dia harus pergi dari situ kan, soalnya ada set baru. Nah, dia minta tolong tuh ke temannya carikan kerja set lagi di daerah situ. Dibawalah sama temannya, ternyata malah dijual, Miss. Terus? Dijualnya ke KPS. Terus? Nah, ternyata dia di situ malah bukan jadi tukang masak, Miss, malah di perusahaan scam gitu, Miss. Terus? Nah, mau keluar dari sana juga harus bayar denda sekitar $3.000. Nah, itu minta solusinya gimana ya, Miss ya? Saya udah lapor KBRI, tapi belum ada balasan apa-apa. Iya, artinya adalah dia dengan sadar berangkat ke Kamboja, jadi itu bukan TPPO, Mbak. Tapi sebelumnya dia kan emang jadi tukang masak di Poipet itu, Miss. Kan saya sudah bilang bahwa di negara sana itu miskin, bisa dibilang miskin, lebih miskin dari tempat kita. Jadi kalau kamu kerjamu nggak bagus, maka kamu akan dibuang keluar. Itu konsekuensinya, apalagi dia bawa adik. Karena itulah cara mereka untuk membuang kalian secara tidak langsung. Kan Indonesia memang kerjanya kleler-kleler gitu, makanya saat keluar negeri pun nggak mampu, akhirnya kan dibuang. Bener gak sih? Iya, kalau adiknya mah udah pulang, Miss. Dia adiknya mah. Iya, kan yang jadi tumbal suamimu sekarang. Iya, suamiku sekarang jadi dia di Golden, Miss. Iya. Di sana juga nggak mencapai target, udah mau dijual lagi, Miss, ke tempat lain. Kan Miss Yuni sudah bilang nih, di awalnya kalian itu ditawarin pekerjaan di restoran ataupun di hotel. Memang kalian akan kerja di situ. Terus habis itu perusahaan akan bilang, kita masih butuh job lagi, coba dong cari saudaramu, keluargamu. Akhirnya kamu manggil orang baru. Nyampe di situ itu sebenarnya sudah direncanakan sama mereka. Walaupun adiknya kerjanya bagus, tetap aja kamu akan dibuang. Memang akan dijual, akan dibuang. Kan dia dapat keuntungan saat buang kalian. Baiknya gimana ya, Miss ya? Ya itu taktik licik mereka, Mbak. Memang di awal-awal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun kalian kerjanya bagus-bagus aja. Solusinya nggak ada, nebus, memang harus bayar. Tapi Miss, itu kalau misalkan ada rezekinya gitu, misalkan bayar, itu emang bakal dipulangin atau takutnya udah bayar tapi malah dimainin lagi gitu, Miss? Itu yang banyak terjadi, Mbak, karena pada kenyataannya saat sudah dijual, apalagi tanda tangan di ginjal untuk diambil itu, biasanya itu permainan mereka juga, uang dapat, ginjal dapat. Itu menurut informasi mereka. Nah, sekarang sediakan uangnya dulu, baru kamu menghubungi KBRI. Kalau nggak ada uangnya, percuma kamu nyari KBRI juga, karena KBRI pun nggak bisa membantu. Tapi kemarin aku udah ngehubungin KBRI, itu suami saya nggak akan diapa-apain kan, Miss, soalnya kemarin ada yang ngehubungin KBRI, tapi malah orangnya jadi hilang di tempat kerja itu, jadi hilang. Nah ini yang sulit saya bisa prediksi, Mbak, karena ada dua. Tadi kan ada ibu-ibu juga curhat seperti itu yang dari Hongkong. Jadi dia dimintain tebusan kalau lapor KBRI anaknya hilang, tapi kalau nggak lapor ke KBRI uangnya hilang. Ya kalian milih itu. Itu taktik ngeri penjahat itu.
Bu. Jadi memang seperti itu, gayanya itu memang awal-awalnya kayak gitu. Memang di restoran, ya bener di restoran, agar bisa narik adiknya, agar bisa narik tetangganya. Memang itu caranya. Itu cara orang-orang jahat. Mereka nggak peduli betapa sakitnya kita. Mereka tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Karena bagi mereka yang penting uang. Mereka nggak butuh sebuah pengakuan atau apapun. Yang mereka mau uang. Karena itu jangan pernah percaya jika kamu bilang berangkat ke sana kerja di restoran. Iya, di restoran 1 bulan 2 bulan. Habis itu kamu tidak bagus, dibuang. Setelah kalau dibuang nggak mau, disuruh nebus. Kalau ditebus, orangnya pulang masih mending. Ditebus uangnya hilang, orangnya hilang. Ya itu Miss yang saya takutin itu Miss. Makanya saya bilang di media sosial saya, bantu saya nge-share sebanyak-banyaknya. Biar orang itu paham, ngerti gitu loh. Memang nggak bisa kita membatasi orang, dan saya juga nggak bisa melarang orang untuk bekerja di Kamboja, itu hak kalian. Tapi ingatlah dampaknya gitu loh. Mau cari uang lebih malah nyawa yang hilang gitu loh. Miss ini mau bilang apa? Nggak bisa, saya nggak berani. Karena banyak orang yang lapor KBRI malah hilang. Iya itu banyak banget nih. Makanya aku bingung, aku udah lapor tapi aku takut suamiku kenapa-napa gitu, Miss. Iya. Makanya kan saya bilang, dia kerja jadi chef, nggak seimbang dengan sekarang uang yang harus dikeluarkan oleh kamu. Ini ada 4.000 orang nih, kalau kalian nggak nge-share, setidak-tidaknya kalian bantu orang untuk itu. Makanya saya selalu bilang, kalau ke Kamboja, pastikan ahli waris, pastikan surat yasin, pastikan mori. Bukan misi ini kejam, tapi ini kenyataan. Iya, Miss. Bener kan? Suamimu berapa lama sayang di sana? Yang mana? Yang mana? Di totalnya yang ada di Kamboja berapa lama? Dari Oktober, Miss. Nah, dia dapat uangnya berapa kira-kira? Seimbang nggak dengan minta tebusan itu? Enggak lah, Miss. Nggak mungkin seimbang, karena memang mereka penjualan juga. Paham ya sayang ya? Siapkan uang dulu sayang. Ya ini juga lagi ngadain sertifikat rumah, Miss. Ya tapi belum ada yang mau beli gitu. Iya, itulah Dok. Saya sudah mengingatkan. Tapi Miss kalau misalkan udah ada uangnya harus ngehubungin siapa ya Miss biar pasti gitu suami saya bisa pulang. Aduh, nggak berani ngomong saya Dok ya. Soalnya kan gimana ya? Bingung juga ya saya. Intinya kita nggak bisa saling percaya sama siapapun sih saya kalau masalah uang. Iya kan? Kita nggak bisa percaya siapapun tentang uang. Saya nggak berani ngomong. Ini suami saya ada di Kamboja, ini saya ada uang nih. Saya mau kirimkan buat suami saya agar bisa pulang. Bisa, siapa yang bisa dipercaya? Nggak bisa sayang. Tentang uang nggak bisa dipercaya. Lapor KBRI, kamu takut suamimu hilang? Iya. Nggak lapor KBRI malah hilang. Uangnya hilang, terus gimana? Kan kitanya jadi bingung Mbak, harus seperti apa dan bagaimana. Benar nggak sih? Iya. Makanya Miss Yuni selalu mengedukasi share sebanyak mungkin. Biar kita itu mendapatkan karma baik. Itu aja sih.
Nggak mampu, memang nggak mampu. Miss Yuni sendiri itu nggak mampu. Miss, kalau misalnya kabur gitu dari tempat itu kan misalkan paspor ditahan di sana itu nggak akan diapa-apain gitu, Miss? Lah, kalau kabur, ini ada satu cerita, ada kabur nih. Iya. Kalau ketangkep sama orang, terus kamu di KBRI, terus ada pengkhianat di dalamnya sana, akhirnya kamu diciduk lagi, dihabisi juga. Jadi bukan kabur terus bisa mencari KBRI, sementara kan suamimu nggak tahu posisi ada di mana, KBRI di mana. Kabur bisa, ini ada beberapa orang kabur, laporan sama KBRI masih menunggu pemulangan. Kok hilang? Halo? Miss. Kok mati? Miss, mati. Gimana, Miss? Kalau kabur itu, kalau selamat nggak ada masalah, tapi kan kita nggak tahu kabur itu akan selamat atau enggak. Malah nanti ketahan sama mafia lain, dijual lagi di tempat lain. Intinya adalah jangan ke Kamboja, karena orang-orang yang menginfokan ke Kamboja saja itu sebenarnya mereka ada di sana dan mereka tertekan. Mereka itu udah tertekan gitu. Jadi jangan percaya dengan orang yang bilang bahwa di Kamboja aja, berangkat aja, ini saya mau berangkat. Itu penipunya yang lagi komen. Pokok ada orang yang komen langsung, saya ingin Kamboja, saya dapat gaji dari Kamboja. Itu 100% penipu. 100% mutlak. Ngerti gak? Iya, Miss. Jadi nggak ada. Kalau orang sudah komen pingin ke Kamboja dong kak, pingin ini kak, pingin itu udah 100%. Cek profilnya kalau nggak percaya. Cek profilnya. Ngerti nggak sayang? Iya, Miss. Ya caranya itu siapkan uang, ya kita adu nasib, semoga dia benar-benar pulang, itu aja. Doanya seperti itu aja. Nggak bisa, kita nggak bisa melakukan apapun. Ya, saya mohon doanya aja, Miss. Siap, Miss ini hanya bantu doa nih. Nanti kamu kirim data ke saya akan kasih list ke pemerintah aja. Miss Yuni hanya bisa membantu menyambungkan ke pemerintah atas izin kamu. Kalau kamu mengizinkan, saya akan laporan. Jadi kamu kasih saya data dulu, biar seandainya terjadi sesuatu, saya bisa menghubungi kamu. Iya, Miss. Ya, Apa seperti yang itu. perlu saya kirim, Miss? Apapun, termasuk KTP-mu, terus ceritakan kronologinya, biar saya catat di kertas, biar saya bisa menghubungi kamu sewaktu-waktu. Ya? Iya, Miss. Iya, Oke. ini nomor saya simpan aja ya, Miss ya. Jadi datanya kamu kirimkan semua, terus nanti saya buatkan laporan ke pemerintah. Jadi kamu ketik, Miss Yuni, permasalahannya ini seperti ini. Ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Yuk, siap. Saya tidak pernah berhenti berdoa agar saudara-saudara kalian yang ada di Kamboja bisa selamat, pulang dengan selamat, dan kita semua bisa dihindarkan dari yang namanya Kamboja. Sudahlah teman, gak usah debat sama saya lagi tentang aku benar-benar kerja kok di sana, aku benar-benar itu kok benar seperti ini seperti itu. Janganlah memberikan komen-komen seolah-olah kamu baik-baik aja di sana. Kamu masih punya keturunan. Seandainya kamu pun bekerja di Kamboja, kerjaanmu dijudol. Dijudol itu kamu tahu, banyak orang yang menderita dijudol. Jangan dibanggakan dengan pekerjaan kamu yang ada di sana. Saya itu tidak mudah percaya dengan orang-orang yang mantan pekerja Kamboja. Bagaimanapun juga kalian itu sudah kedoktrin menipu. Kebiasaan kalian adalah menipu. Kalaupun kalian itu ada 2 trauma yang akan muncul di kalian. 1, kalian itu punya rasa yang ingin menyakiti orang lain agar orang lain merasakan hal yang sama. Tetapi ada juga orang yang tidak ingin merasakan hal yang sama. Ada telepon.